nggak punya karyawan kayak gini. Nah, karyawannya juga kok nggak betah ya gitu. Itu makanya banyak job hopping itu. Jadi pindah-pindah kerja itu karena mereka nggak ngerasa cocok dengan potensi value-nya mereka. Mau mendidik anak dan lain sebagainya memang kitanya juga belajar mengikuti dunia mereka gitu. Jadi ini ada cerita Mas Yusron, ini cerita klien ya, klien yang lain. Jadi anaknya ini suka main game terus Mas Yusron ya. Terus anak tunggal nih ceritanya. Nah terus orang tuanya itu suka kesel gitu loh. Kenapa sih kamu tuh sukanya di kamar terus main game terus, gak mau bersosialisasi? Datanglah ke psikolog gitu kan, bercerita dan lain sebagainya. Terus anak saya nih suka main. Jadi bagian terpenting nih. Bayar Gen Z ini tahu biasa mempersiapkan diri ya. Apa kira-kira yang menjadi tolak ukur sebuah perusahaan untuk tertarik daya tariknya apa yang perlu dikeluarkan oleh inner beauty? Itu kemarin saya ngisi training itu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di YS Podcast. Kali ini sepertinya asik kalau kita ikut bahas bagaimana sebetulnya Gen Z di dunia kerja. Ada informasi menarik bahwa ternyata Gen Z ini tidak disenengin nih di dunia kerja. Sudah duduk bersama saya, ada Mbak Hasna, dosen QAD, psikolog. Mbak Hasna? Baik, alhamdulillah Mas Yusron. Oke, ini mumpung jauh-jauh dari Jogja, mampir ke Lombok, bajunya juga saya pakai Jogja. Mbak Hasna, kalau ngelihat perbincangan yang beredar dan juga saya lihat ini kan kenapa Gen Z itu sulit diajak kerja? Kan pasti ada fenomena yang nggak umum dialami oleh generasi sebelumnya, milenial dan sebelumnya ini gitu, ya dan X-nya gitu. Jadi apa sebetulnya yang membuat Gen Z ini seolah-olah kayaknya nggak cocok masanya saat ini gitu loh untuk diajak kerja? Apa yang latar belakangnya kira-kira Mbak Hasna? Oke, kalau saya mungkin melihatnya dari sisi industri dan organisasinya ya Mas Yusron ya. Kenapa Gen Z itu lebih sulit diajak kerja? Karena memiliki perbedaan karakter, cara kerja, termasuk motivasi untuk bekerja itu sendiri gitu. Jadi motivasinya teman-teman yang dari Gen X, terus generasi milenial dan generasi Z itu mereka punya motivasi yang berbeda-beda itu menurut saya. Dan bagaimana cara memandang karir ya, bagi mereka tuh mereka punya pandangan yang berbeda-beda gitu sih. Oke, dari cara mandangnya udah beda ya. Ya. Nah, tapi kalau ngelihat dari perkembangan teknologi, mereka kan sebetulnya sangat adaptif. Tapi kenapa sulit adaptif di dunia pekerjaan? Malah sulit diajak kerja gitu ya pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, karena selama ini kalau kita ngelihat sisi positif dari Gen Z itu adalah Gen Z ini karena mereka lahir udah ada internet, harusnya dia lebih adaptif ya. Baru nongol aja udah kena flash tuh. Harus sangat adaptif ya dengan internet. Tapi ternyata adaptif ini bersyarat, Mas Yusron. Ya, jadi bersyaratnya tuh adalah ketika mereka melakukan suatu kerjaan atau tugas yang itu sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kesukaan mereka, maka mereka bisa lebih adaptif nih terhadap hal tersebut. Bisa lebih up to date, bahkan lebih lebih optimal ya daripada yang lain. Up to date malah sama informasi-informasi terkini. Tapi ketika mereka dikasih tugas yang itu tidak menyenangkan buat mereka, ya, tidak sesuai dengan passionnya mereka, mereka tuh bukan yang nggak adaptif ya, tapi lebih ke enggan untuk melakukan suatu perubahan, gitu. Wow, jadi yang biasa sarannya begitu ya? Iya, yang sering saya lihat di lapangannya ya, gitu. Kayaknya seperti itu sih. Oke, kalau ngeliat perkembangan bahasnya nih di teknologi ini kan AI. AI ini malah saya lihat adaptifnya 1000 kali lebih cepat daripada kita kan. Jadi sangat jauh. Jadi ada kekhawatiran saya ketika Gen Z tidak bisa berlari cepat. Artinya tidak bisa kalau memang nggak disuka nggak dilakukan kan. Ini apa yang nanti yang membuat mereka bertahan? Ada nggak studi-studi yang menyatakan bahwa lapangan pekerjaan berikutnya malah diambil AI? Gen Z itu khawatir nggak sih? Iya, khawatir. Justru itu jadi suatu kecemasan. Jadi sekarang itu selain
sulit untuk apa ya, adaptif terhadap suatu hal yang memang mereka nggak suka. Terus selain itu juga banyak cemasnya, banyak overthinkingnya, gitu ya. Jadi dikasih feedback sedikit gitu ya, itu udah rasanya kayak dunia hancur seisinya gitu ya, runtuh seisinya gitu. Jadi termasuk dalam memberikan feedback itu tuh kita juga perlu hati-hati ya sama teman-teman dari Gen Z. Nah, termasuk itu adanya pekerjaan yang digantikan dengan AI itu juga menjadi salah satu kekhawatiran juga gitu ya. Jadi kayak jangankan sampai situ ya, bahkan sekarang juga kadang-kadang udah ada yang berpikir gimana nih biar aku bisa mencapai financial freedom. Kan jauh banget tuh kalau zaman dulu mungkin yang penting aku kerja keras, yang penting aku bisa kerja totalitas gitu ya Pak. Sekarang udah ada khawatiran nanti aku pensiun gimana ya, aku harus cari dana pensiun yang seperti apa ya itu, karena mungkin perkembangannya sudah sangat cepat ya gitu, termasuk dari AI dan lain sebagainya. Nah sekarang itu juga banyak pekerjaan yang sudah mulai diminimalisir karena AI itu sendiri efisiensi itu juga menjadi khawatiran kayak aku udah masuk jurusan yang A gitu ya, dimana ini jurusan ini tuh hal administratif gitu ya. Wah ternyata setelah aku lulus banyak sudah digantikan oleh AI. Nah aku harus ngapain nih? Aku padahal kemampuannya seperti ini gitu. Terus ternyata udah digantikan oleh AI. Nah itu juga muncul apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran. Nah kalau berdasarkan studi ya Mas Yusron, kalau berdasarkan studi itu ada yang namanya agility ya, dimana agility ini juga menimbulkan kecemasan ya karena perubahan yang sangat dinamis dan fluktuatif, sehingga selain adaptif ya sebenarnya yang dibutuhkan seseorang agar dia bisa bertahan di lingkungan yang adaptif itu adalah resilient gitu. Resilient itu adalah kemampuan ketika dia itu menghadapi suatu tekanan tapi dia bisa bangkit cepat untuk berada di kondisi yang seperti semula. Oke, bahkan itu menjadi pertanyaan wajib ya. Apakah Anda bisa bekerja dalam tim? Apakah Anda, kan itu pertanyaan-pertanyaan secara psikologis mungkin menguji ke sana ya. Nah, kalau kita kaitkan bahas nih, AI oke lah, mungkin masih terlalu jauh ya. Jangan cemas nih, jangan Gen Z nggak usah terlalu cemas ya. Dunia nyata ada di depan kita. Mau gimana tuh harus dihadapi. Jadi sebuah keniscayaan itu sudah mau nggak mau harus dihadapi. Nah, Basna, kalau melihat di dunia pendidikan saat ini, tren sebetulnya yang mengarah ke psikologi ke depannya. Apa sebetulnya perubahan-perubahan? Apakah ada teori-teori baru nih? Atau teori-teori yang lama atau masihkah tetap dipakai terkait dengan perubahan teknologi saat ini yang sangat cepat gitu? Ya sekarang itu ya itu tadi salah satu teori yang banyak dipakai juga ya karena sering menghadapi perubahan itu ya agility itu tadi ya. Tapi kan agility itu nanti dia dibagi menjadi beberapa aspek ya. Tadi ada adaptif, proaktif, terus resilient. Jadi selain resilient dan adaptif itu kita juga harus proaktif juga gitu ya. Jadi teman-teman yang Gen Z ini ya misalnya teman-teman menghadapi tadi kekhawatiran perubahan teknologi yang sangat cepat, ntar aku dapat kerjaannya sesuai apa enggak ini dan sebagainya. Jadi kamu tuh itu proaktif dan adaptif itu punya ciri-ciri proaktif, adaptif, resilient itu udah insya Allah bertahan ya. Adaptif itu adalah misal kamu lulus di jurusan A, tapi sekarang trennya itu lagi banyak tentang digital marketing. Nah sekarang kalau belajar digital marketing kan banyak kan ya, jadi bisa dari internet, ChatGPT, gak usah ikut trending pun dari ChatGPT juga kadang ada orang yang bisa belajar dari situ misalnya. Terus habis itu dari e-course gitu kan juga banyak yang free. Sebenarnya resource-nya banyak banget loh. Ini teman-teman itu sangat dimudahkan ya dengan resource yang sekarang ada itu. Jadi ini masalah motivasi internalnya mungkin ya Mas Yusron ya. Apakah kamu mau apa enggak untuk bergerak belajar suatu hal yang baru gitu. Kembali lagi ya, Gen Z mau apa enggak? Tapi kalau kita berbicara dunia kerja, Basna kan memiliki pengalaman yang cukup nih dalam bidang SDM nih, dalam perusahaan ya, terutama untuk SDM perusahaan gitu. Dalam pengalaman kemarin nih, sebelum dosen kan sering mendampingi perusahaan, jadi konsultan. Sebetulnya dunia kerja itu menginginkan atau kan ini loh pekerjaan, saya butuh orang yang seperti ini. Yang menjadi bagian terpenting nih. Bayar Gen Z ini tahu biasa mempersiapkan diri ya. Apa kira-kira yang menjadi tolak ukur sebuah perusahaan untuk tertarik
Oh, daya tariknya apa yang perlu dikeluarkan oleh inner beauty? Itu kemarin saya ngisi training itu. Apa yang perlu ditonjolkan oleh para Gen Z yang sekarang ini sudah mulai mencari kerja, sehingga perusahaan itu merasa, oh Gen Z ini ternyata beda, ini yang saya butuhkan. Kira-kira apa? Oke. Karena kan sekarang ada stigma Gen Z ya, seperti generasi strawberry ya. Istilahnya tuh kayak di luarnya kelihatan bagus, tapi di dalamnya tuh kayak lemah gitu ya. Iya gitu. Nah, coba teman-teman menghilangkan stigma-stigma itu sih, gitu. Karena sebenarnya nggak semua Gen Z, Mas Yusron. Saya beberapa waktu lalu sempat searching di internet, itu ada beberapa Gen Z yang sangat luar biasa ya menurut saya. Mereka sukses dan lain sebagainya, dan mereka juga edukasi nih ke orang-orang bahwa nggak semua Gen Z itu kayak gini loh. Nah, yang perlu ditunjukkan adalah motivasi, keinginan untuk bekerja keras. Kalau masalah kemampuan ya, skill itu bisa dipelajari, tapi kalau kerja keras, motivasi untuk mencapai sesuatu melebihi target itu yang sulit untuk dicari ya di orang-orang. Terus yang kemudian yang selanjutnya nih, masalah komunikasi. Kemampuan komunikasi itu juga penting. Jadi coba belajar lebih banyak tentang menghadapi orang-orang yang lebih tua itu seperti apa. Nah, menghadapi orang-orang yang lebih junior itu juga seperti apa gitu ya. Jadi itu harus dipelajari. Nah, caranya gimana? Banyak-banyak sering ketemu orang baru gitu. Kalau kita hanya belajar dari e-course, buku dan lain sebagainya, itu nggak akan mempan gitu ya. Tapi mempan kalau kamu banyak ketemu orang baru, banyak kenalan sama orang baru. Belum pernah ketemu orang ini, belum pernah ketemu orang dengan latar belakang yang kayak gini, lihat coba tuh kenalan sama orang kayak gitu. Jadi itu bisa melatih kepekaan sosial kita gitu. Oke. Jadi itu hal penting ya. Jadi kalau melihat saya pun di jurusan komunikasi. Wah. Di prodi komunikasi memang hal pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi. Nah, okelah perusahaan sudah ada standar ya, apa saja yang dibutuhkan. Nah, sebetulnya nih para Gen Z, sebelum dia lulus harusnya kan dia udah tahu kira-kira saya akan mau kemana gitu. Bila perlu dia sudah menciptakan sendiri harapan kampus nih. Nah, bagaimana secara psikologi nih Mbak Asnan mempersiapkan Gen Z ini agar betul-betul siap, pede lah ya, percaya diri, udahlah bertebaranlah di muka bumi sana. Apa kira-kira menjadi standar bahwa dia ini matang gitu, lulus gitu. Oke. Nah, karena tadi balik lagi ya, seperti yang di awal, karakter Gen Z itu adalah mereka biasanya itu akan semangat kalau mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion mereka. Sehingga yang perlu dicari pertama adalah minatmu tuh apa, passionmu tuh apa, dan itu disesuaikan dengan kemampuan kamu. Nah, ini kalau dilihat dengan secara kasat mata tuh agak sulit sebetulnya. Jadi saya sarankan sekarang kan udah banyak nih platform-platform yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan asesmen psikologi. Nah, ini kebetulan saya tuh juga ada biro sendiri nih Mas Yusron, namanya Test Track Assessment. Nah, itu untuk membantu teman-teman baik perusahaan maupun universitas ataupun mahasiswa yang memang mereka tuh mau cari minat dan juga potensi mereka gitu. Jadi harus cari tahu dulu nih potensimu tuh di bagian mana, passionmu tuh apa. Kalau passion tuh masalah bidang, tapi kalau masalah potensi misalnya tadi ya komunikasi tadi. Nah, kalau setelah di psikotes ternyata komunikasinya itu kurang atau perlu dikembangkan, tapi kamu tuh punya kemampuan adaptif yang bagus. Nah, ini coba kamu cari perusahaan atau tempat yang bisa mewadahi kemampuan adaptasimu itu gitu. Jadi disesuaikan dengan potensimu gitu ya. Jadi itu akan lebih matang sih kalau kita memang bisa masuk ke lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan potensi kita gitu. Nah, sekarang yang menjadi sulit itu adalah ketika mereka itu masuk ke lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensi mereka dan tidak sesuai dengan value-nya mereka gitu. Nah, ini kan jadi PR buat perusahaannya juga, kok gemes ya punya karyawan kayak gini. Nah, karyawannya juga kok gak betah ya gitu. Itu makanya banyak job hopping itu. Jadi pindah-pindah kerja itu karena mereka gak ngerasa cocok dengan potensi value-nya mereka. Jadi perlu dilakukan asesmennya dulu nih Mas. Tapi ada gak cara-cara misalnya udah terlanjur nih, udah diterima kayaknya, aduh sulit kayaknya saya mau pindah. Udah kecebur di situ dah. Iya. Sering saya temui soalnya. Sudah terlanjur diterima, sedangkan kalau mau pindah dipikir nih.
Kalau mikir berarti saya dari nol lagi lah ibaratnya. Nah, kan berarti harus kemampuan adaptif, penyesuaian diri. Padahal sejak awal manusia itu adalah kenapa dia bertahan hidup adalah kemampuan adaptasi itulah yang membuat setiap makhluk juga di muka bumi sih bertahan sampai sekarang. Nah, kalau kita kaitkan dengan terlanjur, nah kecemplung gitu ya. kecemplung nih, aduh sudah di sini mau pindah naik, pokoknya siapa nanggung deh. Nah, kira-kira apa yang kira-kira secara psikologi nih Perlu dilakukan ya. iya asesmen ada nggak perlu dilakukan orang-orang seperti itu? Oke, ketika udah kecemplung ya Mas ya. Nah, kalaupun di asesmen misalnya hasilnya memang wah ini memang kurang cocok sebenarnya untuk ada di sini gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau dari kebijakan perusahaan itu kan macam-macam ya. Apakah nanti akan diberikan evaluasi, diberikan pengembangan atau mungkin nanti akan diberikan juga saran untuk mungkin kamu posisinya yang harus diganti, dirotasi dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi karyawan itu banyak juga yang merasa ragu untuk resign. Kalau sekarang yang sering saya temui dari klien saya itu adalah mereka itu mau resign tapi takut nanti dia dapat kerja. Tapi kalau bertahan dia nggak betah gitu. Nah, kalau di situasi yang seperti ini ya kita realistis saja bahwa sekarang cari kerja juga susah-susah gampang, lagi banyak efisiensi dan lain sebagainya. Kita butuh bertahan hidup ya kan. Nah, ketika di situasi seperti itu saran saya teman-teman bisa mencari tahu apa ya, hal apa sih yang tidak kamu dapatkan di tempat lain selain di tempat kamu kerja ini. Jadi cari why-nya kenapa kamu harus bertahan di situ, cari why-nya juga benefit kalau kamu bisa bertahan di situ tuh apa gitu. Karena kalau kamu nanti keluar dan kamu mau cari kerja lagi harus siap bahwa ya kamu akan ada apa ya namanya delay gitu ya, belum dapat kerjaan. Mau bisnis pun juga bisnis tuh butuh modal juga ya, maksudnya modal semangat ya, modal finansial juga seperti itu. Jadi itu butuh banyak pertimbangan sehingga ketika di posisi tersebut yakinkan dulu nih benar-benar tempat ini tuh masih bisa mempertahankan apa enggak sih. Kalau kamu bisa pertahankan, kira-kira apa yang kamu dapatkan yang itu enggak kamu dapatkan di tempat lain gitu. Nah, tapi kalau benar-benar udah stres banget karena ada yang sampai burnout sampai 3 bulan sakit gitu ya, nggak masuk kantor dan sakitnya tuh sakit yang fisik sakit fisik tapi disebabkan karena psikologisnya itu gitu. Nah, kalau udah sampai kayak gitu, nah itu saran saya kalau udah dilakukan berbagai macam cara, juga silakan bisa move on ya gitu. Nah, secara ilmu psikolog nih, dalam prakteknya Mbak Asma nih, ternyata saya juga beberapa kali baca ternyata banyak kejadian seperti itu. Artinya dia mencoba kemampuan bertahan diri itu ya. Saya harus bertahan. Tapi di satu titik fisiknya lah yang kena. Artinya udah nggak tahan sebetulnya itu. Sehingga ya sudah terjebak di situ. Nah, kalau orang-orang seperti ini mungkin ya ada potensi gangguan sampai ke jiwa nggak seperti itu? Ada. Biasanya dia gangguannya bisa stres, depresi, anxiety. Mungkin kita ngelihatnya kayak apa sih gangguan kecemasan, ya cuma cemas aja. Tapi cemas ini tuh bikin mereka sampai sakit yang berkepanjangan gitu loh. Itu istilahnya namanya burnout sih. Burnout tuh bukan hanya stres ya, tapi itu kelelahan fisik berkepanjangan, stres, udah rasanya pengen mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Itu banyak Mas Yusron di lingkungan kerja. Itu ada juga kejadian sampai bundir maupun bahkan ada ya sudah ada kejadian seperti itu gitu. Jadi ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari komunikasinya berarti kan ada yang tidak tersalur. Mungkin dia tidak bisa bercerita atau mengurangi beban. Nah, kalau kayak gini kan udah stuck nih, udah nggak mampu sehingga dia merasa ya sudah pilihan terbaiknya. Nah, ada nggak perusahaan? Nah, nih dalam pengalaman Mbak Asna, kira-kira melihat potensi kok kayaknya si ini stres banget kayaknya. Jadi ada nggak treatment mungkin melibatkan psikolog ya, itu untuk membaca, satu bisa membaca siapa saja yang udah nggak tahan nih, atau siapa saja kayaknya perlu kita evaluasi. Nah dari ngelihat saja ada nggak kira-kira? Ada sekarang itu berapa tahun yang lalu ya saya tuh kayak tiap bulan itu di LinkedIn tuh sering ada yang nawarin pekerjaan gitu loh di perusahaan untuk menjadi psikolog di perusahaan karena lagi happening itu banyak yang stres, burnout kayak gitu-gitu sehingga psikolog itu
juga sekarang dibutuhkan di perusahaan untuk well-being-nya karyawan gitu. Itu banyak yang seperti itu Mas Yusron. Jadi nanti biasanya psikolog itu akan melakukan asesmen kamu kenapa dan lain sebagainya dan menjadi tempat cerita. Nah, itu yang paling penting. Itu. Nah, ada beberapa orang yang memang sudah hampir sampai ke situ gitu ya. Tapi ketika mereka bercerita setidaknya itu bisa meringankan beban mereka gitu. Jadi memang kalau udah benar-benar teman-teman nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu nih, saran saya memang perlu mencari tenaga profesional ya untuk bisa membantu meringankan beban. Karena kadang-kadang kalau mereka tuh kekhawatirannya kalau mau cerita sama temen nggak enak. Temen kerja ya nanti semua orang bisa pada tahu, bocor kemana-mana, bocor ke atasannya. Mau cerita ke orang tua, mereka itu kerja merantau nih. Cerita sama orang tua, bikin orang tuanya panik, khawatir gitu. Jadi nggak tahu mau cerita sama siapa gitu. Jadi kalau di saat seperti itu stuck ya, saran saya banyak mencari tenaga profesional kan. Oke. Gitu sih. Oke, menariknya gini. Kalau kita tarik ke tema kita awal Gen Z. Plus minus lah semuanya ya masa generasi ini. Kalau kita melihat bahkan ada beberapa perusahaan yang saya coba baca, coba tonton di media sosial. Ketergantungan dengan gawai, gadget. Ternyata ini yang menjadi tolak ukur secara kasat mata. Jadi pekerjaan belum selesai sudah pekerjaan masih numpuk tapi malah karena stres mungkin dia cari hiburan game. Jadi lebih banyak ditemukan mereka itu bermain game atau asik dengan media sosial. Nah, yang terbaru sekarang ini apakah Gen Z itu membaca ini bukan sebagai ancaman gitu? Gimana Mbak Hasna melihat? Oke. Ya, dengan adanya sosmed terus habis masalahnya ini menurut saya ini sebuah ancaman ya tanpa kita sadari ya Mas Yusron. Contohnya tidak hanya dari sisi produktivitas dalam pekerjaan saja, tapi dari sisi kekhawatiran mereka karena mendapatkan informasi yang beragam. Jadi sekarang itu kan lagi ngetren juga tren standar TikTok kayak gitu-gitu loh Mas Yusron ya. Kayak cowok standar TikTok atau mungkin istri standar TikTok kayak gitu-gitu. Nah, itu justru menjadi khawatiran banyak orang. Padahal kan standar-standar kayak gitu kan personal banget ya, nggak bisa disamaratakan dengan semuanya. Sehingga itu tadi membuat kita itu, oh iya ya di usia 25 tahun, 30 tahun kan makanya ada istilah quarter life crisis gitu ya. Jadi kayak merasa, kok aku belum punya rumah sendiri, teman-temanku pada punya, mereka bisa memperlihatkan rumahnya di TikTok dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu rumah dari siapa atau mungkin itu rumah prosesnya bagaimana, iya. Tapi dengan adanya seperti itu justru itu yang lebih mengkhawatirkan ya, justru menimbulkan kecemasan. Jadi mereka merasa tidak puas, terus misalnya digaji segini nih di kantornya kok kayaknya aku kurang ya gaji segini, kapan aku beli rumah kalau aku gajinya segini gitu. Jadi ada perasaan tidak puas di situ yang itu justru memberikan kekhawatiran. Nah, kalau dari sisi produktivitas itu juga berpengaruh sekali ya karena ibaratnya kamu dalam 1 jam itu bekerja bisa mengerjakan 5 hal tapi dengan ada distraksi seperti sosmed dan lain sebagainya kamu tuh nggak selesai nih 5 hal ini gitu. Nah, Betul. jadi dipakai buat lembur, makanya pulang kerja masih ngerjain kerjaan lagi. Ya itu kan ada distraksi yang mana sebenarnya kamu bisa selesaiin loh di tempat kerja gitu. Itu juga berpengaruh sih. Tapi sebenarnya menurut saya lebih pengaruh ke kecemasan yang itu tadi sih, mendapatkan informasi yang terlalu beragam dan menciptakan standar sosial tersendiri. Iya, ini kalau kita berbicara luberan informasi lah ya. Jadi bahkan terlalu banyak informasi yang sebetulnya nggak kita butuh, tapi itu dihadirkan ya, dihadirkan. Nah, kalau Gen Z ini ngelihat betapa pengaruhnya ya kan, ada beberapa sekarang tren itu di beberapa negara di Eropa ya, malah mereka udah mulai stuck suntuk sudah. Ini kayaknya HP terus ini aja terus itu. Jadi mereka banyak kembali menggunakan handphone model lama. Oh, iya. Itu muncul itu sekarang tuh karena sudah terlalu stuck dan juga saya melihat ada beberapa negara itu malah kembali ke radio. Jadi mereka kembali ke pembelajaran itu yang gaya lama. Nah, kalau secara psikologi bahas, jadi ngelihat remaja yang dengan sukarela udah kayaknya ini nggak bisa membentuk saya untuk masa depan itu. Atas kesadaran sendiri merubah pola atau gaya hidupnya. Seperti zaman sebelumnya. Iya, karena dia melihat
ternyata keunggulannya ada di situ. Nah, parahnya juga ada dampak yang nggak bagus juga. Orang tua ini dalam mendidik anak kok pakai standarnya juga gitu kan. Iya ada standar. Nah, saya melihat ada kontradiktif nih. Ketika orang tua menggunakan, kami tuh dididik dulu gini loh. Nah, standarnya dia. Nah, di satu sisi ada kesadaran sendiri generasi Gen Z ini kok malah melihat kok kayak pola didikan orang tua itu jadi lebih baik. Nah, di psikologi ada nggak perkembangan sekarang, Mbak Hasna, yang Mbak Hasna lihat? Kalau sebenarnya sih yang saya tahu ya Mas Yusron ya, ketika kita mau mendidik anak dan lain sebagainya memang kitanya juga belajar mengikuti dunia mereka gitu. Ya, Jadi ini ada cerita Mas Yusron, ini cerita klien ya, klien yang lain. Jadi Iya. anaknya ini suka main game terus Mas Yusron ya. Terus anak tunggal nih ceritanya. Nah terus Di mana orang berarti ya? ya terus Oke. orang tuanya itu suka kesel gitu loh. Kenapa sih kamu tuh sukanya di kamar terus main game terus, gak mau bersosialisasi? Datanglah ke psikolog gitu kan, Iya, bercerita dan lain sebagainya. Terus anak saya nih sukanya main game terus nih kalau di rumah gini. Nah, terus kita cuma tanya seberapa jauh kamu mengenal anak kamu gitu. Kamu nyuruh nih anak kamu untuk belajar, kamu nemenin nggak dia belajar gitu? Kamu nggak nemenin kan kayak gitu? Cobalah masuk ke dunia mereka supaya mereka bisa terbuka sama kita karena nih anak tuh tertutup kan sama orang tuanya. Kita tanya, kamu main game apa sih kayak gitu. Wah lebih bagus lagi nih kita ikut main gamenya mereka gitu. Menarik. Nah itu Iya, ternyata pola yang seperti itu membuat anak itu jadi terbuka. Bahkan ada juga orang itu yang dia bisa hubungan orang tua dan anaknya itu sangat dekat. Itu saking dekatnya tuh anaknya sampai bilang kayak gini, "Mah ini ada game The Sims baru loh." "Oh iya di mana?" gitu. "Kita main bareng yuk." Kayak gitu. Jadi ketika kita bisa nemenin mereka, kita masuk ke dunia mereka, mereka akan lebih terbuka dengan kita. Sehingga ketika kita mau memberikan saran dan masukan, itu lebih bisa diterima gitu loh Mas Yusron. Kok sekarang mungkin mulanya seperti itu ya, nggak bisa yang didikan militer yang, "Wah kamu nggak tidur nih, tidur kamar." Ya itu pasti tertekan loh mereka, gitu. Kayaknya kita harus banyak pelajari ini. Kita mulai latihan, besok kita mulai main game ya. Iya begitu. Menarik sekali, artinya apa ya, berusaha masuk ke dunia mereka, mungkin dalam tumbuh kembangnya kan, keterbukaan itu ada. Saya rasa pola-pola seperti itu tuh yang menjadikan anak yang betul-betul disiapin adaptif tadi karena dia mampu membaca dan dengan pola asuh orang tuanya begitu dekat. Nah, Mbak Hasna nih luar biasa udah lumayan kita berbicara ini. Nah, kira-kira menurut Mbak Hasna apa tren-tren ke depan yang perlu yang dikhawatirkan? Ya, kita tidak menebar kecemasan lagi ya. Nah, tapi kira-kira apa tren-tren ke depan Gen Z ini yang perlu diwaspadai? Oke, yang perlu diwaspadai itu mungkin ini sih Mas Yusron yang agak bukan mengkhawatirkan ya, hal yang menjadi menantang itu semangat untuk bertahannya itu sih. Oke. Jadi ketika mendapatkan tekanan atau mendapatkan tantangan dari orang lain, nah itu yang harus dipelajari bagaimana bisa resilient. Bagaimana seseorang itu ketika dikasih tantangan nih, itu tuh melihat itu sebagai hal yang, oke aku mau coba. Oke, aku dikasih feedback, oke ini buat pertumbuhan aku, untuk perkembangan aku. Nah itu yang menjadi tantangan buat teman-teman Gen Z. Karena sekarang itu banyak yang belum belum dilakukan, tapi udah, "Nah aku nggak bisa deh." Aduh itu. Betul. Ya mungkin ini saya juga sambil refleksi ya, karena saya ini kan milenial ujung nih menuju Gen Z gitu ya. Nah saya belajar karena di lingkungan kerja itu juga ada ya generasi macam-macam. Saya jadi belajar, oh ya ini kayaknya kalau saya kayak gini belum apa-apa nih gitu kan. Gitu. Jadi itu sih perlu ditingkatkan kemampuan resiliennya. Terus tadi juga mungkin kalau dalam pola asuh gitu ya. Kenapa juga ya, sekarang kan kalau di Jogja itu juga ada loh Mas Yusron. Jadi beberapa mahasiswa itu beberapa kampus itu ada yang melaporkan kasus bunuh diri pada mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu kan miris sekali ya. Nah, di sini peran orang tua itu juga sangat penting. Itu tadi, mungkin ada hal yang nggak terbuka antara orang tua dan anak gitu. Nah, pola asuhnya juga ke depan juga akan berbeda, di mana kalau anak kita mau terbuka, berarti kita juga harus terbuka juga dengan dia, welcome. Kita pengen tahu kamu tuh mau ngapain, karena
kita mau memahami anak itu bukan berarti kita harus selalu di sampingnya dia terus. Ya, bahkan kalau nggak di sampingnya misalnya di tempat lain, tapi kalau kita terbuka, mau tahu dengan dunia mereka, lah itu juga ini apa namanya sama-sama bisa saling terbuka. Oke. Ini gitu. Ini saya sama bapak saya juga lagi sama-sama mencoba mencari kesenangan yang sama gitu. Nonton film bareng, seleranya sama misalnya seperti itu juga jadi terbuka satu sama lain seperti itu. Ini psikolog yang sudah mempraktekkan juga. Artinya betul ke Mbak. Jadi ketika kedekatan sehingga berhasil dibangun, saya rasa ya di situ terbuka. Tidak ada lagi yang harus ayo cerita, ngomong dong. Iya, kenapa kamu kayak gini lah? Iya, seperti itu. Wah, luar biasa Mbak Hasna. Apa yang kita bahas. Nah, sebagai closing statement-nya nih terhadap judul kita ini bahwa Gen Z ternyata itu kalau saya bilang susah adaptif nggak juga gitu ya. Iya kan, ada yang bisa adaptif. Ada yang bisa juga. Nah, sebetulnya tantangan terbesar dunia kerja saat ini kan ada ketidakpuasan. Nah, sebagai closing statement apa yang bisa disampaikan? Bisa ke Oke, terkait closing statement dunia kerjanya ya. Kita lihat dari dunia kerjanya agar gaji bisa mempersiapkan diri gitu. Oke, closing statement-nya ya. Oke, ketika kamu mau masuk ke dunia kerja ya buat teman-teman Gen Z, saran aku ya, yang pertama coba berlatih untuk bisa adaptif terhadap perubahan apapun yang terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua, berlatihlah untuk menjadi pribadi yang resilient. Dan yang ketiga adalah berlatihlah untuk memiliki komunikasi yang baik dengan generasi teman-teman, bawahnya teman-teman, ataupun seniornya teman-teman. Mungkin itu aja Mas Yusron. Luar biasa. Terima kasih Mbak Hasna. Jadi kalau Jojo dari Jogja, kita harus abadikan di podcast. Tema yang sangat menarik. Semoga dengan apa yang diberikan sama Mbak Hasna ini bisa menjadi modal para Gen Z, terutama nih kalau yang nonton adalah Gen Z yang ada di Lombok, khususnya di NTB. Jadi persiapkan diri. Keadaan bisa berubah. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan adaptif adalah kata kuncinya. Ketemu lagi di konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.